Kapinitamos Hosea. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kebesaran Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Engkau selalu bersama dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Engkau Tuhan yang di pihak kami. Sehingga kami berani berkata dengan iman, siapakah lawan kami? Kami pasti lebih dari pemenang. Siang hari Tuhan, di tengah pekerjaan kami, di tengah kesibukan kami menyembah Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami syukur untuk kebaikan Tuhan dan percaya akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman adalah kebenaran, biarlah kebenarannya dari Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah, kami tahu Tuhan Engkau yang selalu berfirman dan digenapi dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya mau bagi screen untuk khotbah saya. Ya, bisa dibagi ya. Oke. Bisa saya sharing screen? Sudah, Pak. Sudah bisa. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sebentar. Ya, siang hari ini saya akan sharing firman Tuhan, kekuatan iman di dalam situasi yang sulit. Terima kasih buat pengurus dari Ripka untuk memberikan saya kesempatan melayani. Biasanya kita secara on-site istilahnya sekarang ya, kita harus melalui sekarang masih online. Di tempat pelayanan saya pun juga kita masih online. Kami tidak pernah mengadakan ibadah on-site karena ya, angka COVID katanya masih tinggi di Jakarta, jadi kami masih ibadah secara online. Dan puji Tuhan, justru ibadah online jemaatnya tambah banyak, saudara ya. Jadi kayaknya kita mau terus online sampai Tuhan Yesus datang ya. Karena ibadahnya diikuti, itu ada jemaat sampai di Australia, Kalimantan, ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, sampai ada di Belanda juga. Jadi ibadah kita itu sudah lintas negara. Makanya ada beberapa gereja sekarang bikin ibadah online itu terjemahnya pakai bahasa Inggris di bawah. Mungkin sudah bertanya-tanya ya, ada beberapa gereja. Itu karena ada beberapa jemaat bagi linknya ke luar negeri dan ternyata ada orang-orang dari luar Indonesia yang tinggal di Australia, kasih lihat sama temannya lihat, waduh, ini kok ibadah gereja Indonesia luar biasa. Dan mereka pengen tahu sehingga harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Puji Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi orang-orang yang mengasihi Dia yang terpilih dalam rencananya. Ayat yang saya bagikan firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saya akan bicara tentang bagaimana kita punya kekuatan iman dalam situasi yang sulit. Kenapa? Karena gara-gara pandemi virus corona disurvei lebih dari separuh penduduk dunia sekarang katanya mengalami stres akibat pandemi virus corona. Di Indonesia disurvei 64,3% orang menjadi cemas dan depresi karena namanya COVID-19. Hasil sebuah studi, sekarang yang namanya tenaga medis pun juga sudah mengalami kelelahan fisik dan batin. Ya, saya kenal ada beberapa dokter dan mereka ada yang tugas ya di rumah sakit darurat, waduh nyerah. Jadi mereka shift-shiftan dan berkata luar biasa. Ya, walaupun katanya tenaga medis ditambah, namun tidak mudah untuk mengatasi namanya pandemi virus corona ini. Sehingga sekarang emak-emak pun juga stres. Saya baca di internet, ada emak-emak yang stres karena anak-anaknya sekolah, emak-emaknya yang stres. Jadi protes terus ke gurunya di sekolah, dan gurunya juga stres. Saya juga mengajar sekolah Alkitab melalui online, dan ternyata lebih susah ngajar melalui online dibandingkan ngajar langsung, atau sistem pendidikan kita tidak mengenal yang namanya sistem distance learning. Jadi kurikulumnya masih kurikulum seperti dalam kelas, tapi sistem belajarnya masih seperti begini ya. Jadi banyak yang komplain, ya kasih saran ya, gurunya berkata, oke mam, ditampung ya. Ini dia jawaban dari orang tua murid. Ya, emak-emak jawabannya. Disampaikan, sirs, jangan cuma ditampung. Emang situ tempayan, tampung-tampung, bayangkan. Ini udah stres. Gara-gara emosi sampai martabak habis 6 potong. Kalau saya gendut kan repot. Nah ini dia. Jadi ibu-ibu sekarang banyak yang gemuk-gemuk.
karena stres ya, anak yang belajar ya, tetapi emak-emak yang stres. Dalam penelitian Dr. Hans Selye, manusia itu ternyata dia akan mengalami namanya tingkat stres yang seperti ini, exhaustion stage. Jadi katanya kalau orang stres itu ada alarm stage, itu tahap pertama, ada tahap perlawanan karena tubuh kita akan melakukannya namanya adjusting to the stress. Tapi seperti orang olahraga, kalau orang olahraga terus-menerus, olahraga 30 menit sehat, 40 menit sehat, tapi kalau olahraga 3-4 jam, itu sudah mengalami namanya exhaustion stage. Dan ternyata kita berbulan-bulan, saudara, sudah banyak mengalami exhaustion stage. Saya pikir dulu pertama kali ibadah online itu cuma 2 minggu. Saya pikir cuma 2 minggu. Nah, saya ini pengkhotbah yang kalau ngomong depan kamera, saya ini termasuk yang nggak suka. Ya, jadi berapa kali kalau saya direkam depan kamera tuh, saya itu termasuk yang menghindari. Ya, saya punya teman tuh salah satu direktur di MNC TV minta saya siaran di live channel. Saya nggak pernah mau penuhi. Ya, saya pendeta Gereja Betel Indonesia, kita punya juga di live channel. Saya selalu diminta dan saya selalu menghindar. Karena kenapa? Saya nggak mau khotbah depan kamera, saya mau khotbah depan orang. Jadi ketika pertama-tama saya khotbah depan kamera, harus direkam, saya yang stres. Saya pikir cuma 2 minggu, udah ada tahan-tahan aja 2 hari minggu. Ternyata berbulan-bulan. Dan puji Tuhan lama-lama saya mulai biasa juga. Dan akhirnya puji Tuhan juga kameranya juga bertobat dan dibaptis lama-lama ya. Nah, saudara-saudara, jadi yang namanya kita saudara sudah mengalami namanya exhaustion stage. Namun saya suka kasih rumus buat jemaat. T ditambah R sama dengan H. T adalah tantangan, T adalah persoalan, T adalah sakit penyakit, T adalah masalah pandemik yang kita hadapi. Tetapi T tidak otomatis jadi H, karena ada yang namanya respons. Dan saya menemukan sebuah ungkapan yang bagus yang berkata, life is 10% what happens to you, and 90% how you respond it. Jadi yang namanya kehidupan itu, saudara, kita nggak bisa hindari perjalanan hidup kita. Ya, siapa di antara kita yang nyangka bahwa kita mengalami seperti ini? Gak ada seorang pun yang mengatakan kita akan mengalami pandemik yang berbulan-bulan. Tidak ada. Tidak ada profesor doktor ekonomi yang mengatakan bahwa tahun 2020 ekonomi Indonesia akan mengalami namanya penurunan atau resesi. Tidak ada. Tahun lalu, saudara, pakar-pakar Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita yang dinobatkan Menteri Keuangan terhebat di dunia, tidak punya ramalan bahwa kita akan mengalami yang namanya resesi ekonomi. Itu namanya T. Tetapi itu cuma 10%. 90% bagaimana kita meresponinya. Dan puji Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan bagaimana kita meresponi situasi yang sulit. Bagaimana kita meresponi keadaan yang berat. Bagaimana kemarin saudara, ini hampir tiap minggu saudara, jadi hampir tiap minggu ada jemaat yang minta didoain kena COVID. Ya, hampir tiap minggu. Dan puji Tuhan, rata-rata jemaat yang kena COVID sembuh. Ya, nanti saya kasih tahu salah satunya. Gitu, salah satunya. Ternyata Alkitab sudah bicara. Puji Tuhan, saudara, banyak yang sembuh. Kenapa? Karena memang stres. Kenapa? Kemarin tuh istri ngomong sama saya, sampai saya doain per telepon. Jadi suami sama anaknya kena. Rata-rata kalau suami kena, istri anak kena. Ya, anak kena, orang tua kena. Jadi satu rumah, klasternya kan keluarga. Tetapi saudara, bagaimana responnya? Dan kita harus punya respon dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana respon iman kita dalam Kristus untuk menghadapi situasi yang sulit pada saat yang seperti ini. Yang pertama, kita berkata bersukacitalah dalam pengharapan. Saya pernah baca ungkapan dari Helen Keller. Helen Keller berkata begini, optimism is the faith that leads to achievement. Optimisme adalah iman yang memimpin kepada pencapaian atau keberhasilan. Nothing can be done without hope and confidence. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa yang namanya pengharapan dan keyakinan. Helen Keller adalah seorang wanita yang lahir tanpa penglihatan, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Tapi Helen Keller, kalau saudara membuka di Wikipedia, adalah seorang wanita yang meraih Bachelor of Art dari sebuah kampus terkenal namanya Harvard University. Dia menjadi seorang wanita yang dapat hadiah penghargaan yang luar biasa. Dia mendapatkan yang berbagai macam penghargaan di seluruh dunia. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Hidupnya sunyi, luar biasa. Tetapi Helen Keller memberikan hidup yang berarti bagi banyak orang. Kenapa?
Karena dia berkata, nothing can be done without hope and confidence. Kita harus punya sukacita dalam pengharapan. Apa artinya pengharapan? Hope itu artinya expect with confidence. Believing things can change. Kata Yunani yang pakai untuk pengharapan adalah elpis. Elpis artinya menginginkan, menantikan perubahan yang lebih baik. Kalau saudara saat ini berkata, Pak, saya sedang mengalami masalah dan rasanya hidupku madesu, masa depan suram, itu namanya hopeless. Tapi kalau saudara berkata, Pak, saya percaya ketika kita mampu melewati namanya pandemi ini, hidup saya akan lebih berarti. Saya percaya COVID yang dialami oleh seseorang, kalau dia berkata, saya pasti bisa disembuhkan Tuhan, itu namanya pengharapan. Ada yang berkata begini, manusia bisa hidup 40 hari tanpa makan. Tanpa air bisa bertahan hidup 3 hari, tanpa nafas bisa bertahan hidup 4 menit, tapi tanpa pengharapan. Hanya dalam 1 detik manusia sudah mati. Riset sudah mengatakan bahwa yang namanya setiap 40 detik ada 1 orang bunuh diri. Bunuh diri adalah kasus yang paling banyak membunuh orang dibandingkan dengan konflik perang dan bencana alam. Riset mengatakan orang-orang yang punya hope dalam hidup, hidupnya lebih panjang umur, mampu mengatasi yang namanya depresi, stres, punya daya tubuh terhadap penyakit lebih baik secara fisik dan mental, mengurangi risiko terhadap penyakit jantung dan mampu mengatasi kesulitan dalam menghadapi stres. Itulah sebabnya Martin Luther Reformator Gereja berkata, everything that is done in the world is done by hope. Bagaimana kita punya namanya pengharapan? Maka kita harus punya sukacita dalam Kristus. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika seseorang punya pengharapan, dia bisa bersukacita. Dalam Filipi 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Terjemah bahasa Inggris yang berkata, always be glad because of the Lord. Kata sukacita itu diartikan sebuah sukacita karena janji kehadiran Tuhan. Sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang dialami oleh seseorang. Kata Yunani adalah kara. Jadi kara, apa itu ibu-ibu? Kara, santan di dalam kotak ya, itu di Indomaret. Kara adalah sebuah sukacita karena janji Tuhan. Karena kehadiran Tuhan. Karena keadaan yang berat tidak bisa menghalangi orang percaya untuk tetap bisa bersukacita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah tahu bahwa yang namanya surat Filipi adalah surat yang merupakan surat sukacita. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa surat Filipi ditulis dari dalam penjara. Dan Rasul Paulus menjadikan tema surat Filipi adalah sukacita. Karena dalam keadaan yang sulit, Rasul Paulus punya pengharapan. Pengharapan itu membuat dia punya sukacita. Ketika seorang memiliki pengharapan yang kuat dalam Kristus, dia pasti bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Seperti Paulus dan Silas dalam penjara. Mereka tetap menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ada yang berkata sama saya begini, Pak Pendeta, aduh Pak, kita kalau ibadah online kok rasanya kurang mantap. Rasanya kalau ibadah online tuh kayaknya kurang bagaimana ya. Saya berkata, salah. Kalau ibadah online buat kita kehilangan sukacita dalam beribadah. Kenapa? Karena sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan. Mau kita ibadah online, mau ibadah onsite, mau ibadah kita di bawah genteng yang bocor-bocor, mau ibadah kita mungkin dalam keadaan yang berat sekalipun. Saya pernah berkhotbah di sebuah desa di daerah Tulang Bawang, Lampung. Itu jemaatnya kalau ke gereja perlu 2-3 jam. Dan saya bingung ketika sampai di gereja, jemaatnya itu semuanya mandi. Jadi mereka rata-rata mandi. Saya tanya sama Pak Pendetanya, Pak Pendeta, ini sebelum saya khotbah nih. Saya tanya sama Pak Pendeta, kenapa jemaatnya pada mandi? Oh, ini mereka naik sepeda 2-3 jam. Dan banyak yang di tengah perjalanan mereka jatuh-jatuh karena jalannya licin. Bayangkan. Tapi ketika mereka memuji Tuhan, luar biasa. Ya, itu puji-pujian 1 jam. Di Jakarta itu lebih dari setengah jam jemaat sudah mulai lirik-lirik HP-nya. Ya, apalagi ibadah online katanya Pak Pendeta jangan lama-lama. Pulsanya jalan terus gitu ya. Tapi puji Tuhan loh. Saya lihat jemaat di Tulang Bawang, Lampung, mereka ibadah bagaikan kobaran lidah api. Mereka memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Silas dan Paulus berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mujizat terjadi. Seperti Pendeta Richard Warburn di dalam penjara. 14 tahun di penjara karena Injil Yesus Kristus. Di Romania ini kisahnya. Saya baca bukunya Charter for Christ. Tetapi walaupun mereka menyanyi, habis itu mereka dipukuli oleh tentara komunis Romania, mereka tetap memuji Tuhan.
Dan apa yang terjadi? Ini minggu lalu saya browsing di internet. Di Romania terjadi yang namanya revival. Di Romania terjadi mujizat. Sekarang gereja penuh dengan jiwa-jiwa. Saya dulu ingat punya teman dulu waktu kuliah di Amerika, pendeta dari Romania. Setelah tembok Berlin runtuh, Eropa Timur mengalami lawatan Tuhan. Dan dulunya orang komunis menguasai Eropa Timur. Sekarang Injil Yesus Kristus. Kenapa? Karena orang-orang percaya di Romania. Di dalam keadaan sulit, mereka bersuka cita dalam pengharapan. Dan mujizat Tuhan terjadi. Yang kedua, bagaimana kita punya kekuatan iman di dalam situasi yang sulit. Kita harus sabar di dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Saya lihat kata Yunani sabarlah. Dari kata Yunani hupomeno. Kesesakan itu artinya trouble, pressures, distress. Hupomeno dari kata Yunani hupo dan meno atau mone. Hupo itu under, meno itu tekanan. Jadi hupomeno adalah orang yang tabah, orang yang tetap kuat walaupun di bawah tekanan yang luar biasa. Saya pernah baca sebuah artikel yang meneliti tentang hidup orang nama Beckwithers. Beckwithers adalah seorang pendaki puncak Mount Everest yang timnya ditimpa badai salju yang luar biasa. Dan Beckwithers itu jatuh di sebuah tebing dan tertimbun badai salju berjam-jam. Teman-teman pendakinya sudah menganggap Beckwithers pasti meninggal, nggak bisa tahan. Karena suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Tetapi pagi-pagi ketika mereka cari jenazahnya Beckwithers, mereka menemukan Beckwithers ternyata belum meninggal. Dia tidak tewas. Saudara, diteliti apa yang membuat Beckwithers bisa bertahan. Ditemukan oleh para ahli, saudara. Ada yang namanya adversity question. Kecerdasan menghadapi tantangan. Jadi ditemukan ketika orang menghadapi tantangan, bisa nggak dia bertahan dalam situasi sulit? Itu terbagi dalam 3 kelompok. Ada yang namanya quitters, ada yang namanya campers, ada yang namanya climbers. Quitters adalah orang yang selalu menyerah di dalam tekanan. Makanya disebut quitters. Ini orang-orang yang sudah putus asa. Ini orang-orang yang cemas. Saya khawatir ya, saudara. Orang-orang yang demo itu lagi frustasi loh. Ada pengamatan. Kenapa ya? Baru ini kan soal ngomong undang-undang ya. Saya nggak bela siapa-siapa, saudara. Ya, saya tetap percaya, saudara, Indonesia tetap dalam berkat Tuhan. Tetapi saya baca ada pengamatan begini. Jangan-jangan orang sudah berbulan-bulan nih ya, tidak bisa melakukan aktivitas yang normal. Gara-gara ada masalah sedikit, orang mudah terprovokasi. Gitu. Berapa pelajar, berapa mahasiswa waktu ditanya, udah baca nggak undang-undang Cipta Karya Omnibus Law? Ditanya, apa tuh Omnibus Law? Omni itu rumah sakit, ya bus tuh bus, law itu pengacara. Jadi pengacara yang ke rumah sakit, gitu katanya Omnibus Law. Nah, kacau kan. Belum baca undang-undang. Adik saya hakim, adik kandung saya hakim. Gitu ya. Adik saya mengatakan, kalau soal undang-undang, jangan ditanya. Gimana rumitnya? Itu bahasa undang-undang, itu bahasa hukum. Itu nggak mudah. Orang awam nggak bisa ngerti. Gitu. Saya khawatir jangan-jangan orang ini bukan karena ngerti Omnibus Law. Ya, ini lagi stres nih. Jadi demo nih melampiaskan stresnya nih. Ya nggak? Karena ada banyak orang yang udah mulai quitters. Udah mulai putus asa. Makanya ancur-ancuran, mudah diprovokasi. Saya khawatirnya itu. Makanya saya selalu berdoa buat Indonesia. Dengan selalu berkata hari Minggu, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Saya patahkan yang namanya roh anarkis, kefrustasian, orang-orang yang mau dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan Indonesia. Kita terus berdoa ya. Nah, ada yang namanya campers, dia berhenti di tengah jalan. Dia bikin camp, makanya disebut campers. Tapi orang-orang yang kuat menghadapi tekanan, yang disebut dengan adversity question yang tinggi, ini ukuran kecerdasan menghadapi tantangan, adversity question. Adalah yang namanya climbers. Nah, orang-orang yang climbers, saya baca bukunya Paul Stoll dalam versi bahasa Indonesia, mengatakan bahwa orang-orang yang EQ-nya rendah itu melihat masalah dari segi waktu permanen dan meluas. Jadi masalah kecil dibesarkan kemana-mana. Nah, orang yang EQ-nya tinggi itu melihat masalah itu sementara. Dengan berkata, badai pasti berlalu. Saya mampu mengatasi masalah ini, apalagi kita sebagai orang percaya. Bersama dengan Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Ada seorang yang mendapatkan hadiah Nobel namanya Uskup Desmond Tutu. Dia ngomong buat orang kulit hitam, dia dapat hadiah Nobel nih orang. Ini pendeta gereja Anglikan. Dia dapat hadiah Nobel karena dia selalu ngomong buat orang kulit hitam yang ditindas orang kulit putih di Afrika Selatan dalam paham apartheidnya dulu.
Dia berkata buat orang kulit hitam, hope is being able to see that there is like despite all of darkness. Saudara-saudara, yang namanya Uskup Desmond Tutu, dia berkata bahwa yang namanya pengharapan mampu melihat adanya cahaya walaupun ada yang namanya kegelapan. Saudara-saudara, saya menemukan sebuah fakta. Ternyata dia semua orang menjadi climbers. Yang jadi climbers rata-rata menurut survei hanya 28%. Saya berdoa, saudara-saudara menjadi climbers. Saudara-saudara menjadi orang yang sabar di dalam kesesakan. Saudara adalah orang-orang yang kuat menghadapi tekanan. Saudara berkata, ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan pasti turun tangan. Dan ketika Tuhan turun tangan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kekuatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Itulah sebabnya yang ketiga, saudara, supaya kita punya kekuatan iman dalam Kristus Yesus dalam situasi yang sulit adalah kita harus bertekun di dalam doa. Saya lihat dalam bahasa Yunani, kata bertekun itu artinya memusatkan pikiran, menyediakan banyak waktu. Saya survei, saudara, ya, bahwa berdoa itu membantu orang mengatasi stres. Besok saya ada seminar Zoom bersama dengan seorang dokter. Kami bikin di gereja, judulnya Iman dan Imun. Saya riset, tadi pun sebelum saya siap-siap untuk Zoom ini, saya lagi persiapan bahannya. Ya sudah 90% lebih sudah selesai. Saya browsing di internet, survei-survei di Amerika Serikat, di dunia, ternyata membuktikan ketika orang beriman, dia jauh lebih mampu mengatasi situasi yang sulit. Ketika orang beriman, ketika orang berdoa, dia jauh lebih cepat mengalami kesembuhan. Ini survei-survei ilmiah. Ya, kalau saudara mau minta link Zoom-nya, saya akan kasih buat saudara. Besok jam 10 saya dengan Pak Dr. Yunus Min di Gereja Betel Indonesia ada persekutuan doa Dr. GBI. Jadi Pak Dr. Yunus Min itu ketua persekutuan Dr. GBI. Jadi saya dari segi iman, Pak Dr. Yunus Min dari segi medisnya. Ya, karena Tuhan mau supaya kita diberkati roh, jiwa, dan tubuh kita. Betul nggak? Ya, saya ngomong berkali-kali, ini jemaat nih di mana saya melayani, itu banyak yang kena virus corona. Gitu, ya. Bukan karena kurang iman kadang-kadang, kurang imun dia. Gitu ya, enggak. Atau juga mungkin kurang iman, lagi stres gitu ya. Jadi betul, orang berdoa, dia mampu mengatasi situasi yang sulit. Saya baca bukunya Pak Sukamto, orang-orang Kristen di Korea itu suka doa. Gara-gara pernah punya pengalaman iman ketika mereka dijajah oleh Jepang. Dan akibatnya, saudara, orang Kristen di Korea mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi survei di Amerika Serikat mengatakan, orang-orang Kristen yang berdoa di Amerika Serikat hanya 5 menit tiap hari. 5 menit. Saya dulu baru bertobat, saudara. Saya anak pendeta gereja Protestan, tapi bertobatnya di GBI. Makanya saya jadi pendeta GBI. Ya, mohon maaf, saudara ya. Bukan gerejanya nih. Ini soal karena saya dulu Kristennya Kristen haleluya, haleluya, hula-hula kesambar halilintar ya. Ketika saya bertobat, saya masuk gereja Mawar Sharon. Dulu saya masih ingat ibadahnya tuh di Jalan Raden Saleh, di Baperum. Ya, itu pendeta Yakub Nahwai. Ini pendeta yang luar biasa, saudara. Sampai hari ini saya selalu respect kepada Om Yakob. Saya panggil Om Yakob. Pendeta Yakub Nahwai. Om Yakob punya kalimat, tidak pernah saya lupa. Itu saya dengar pertama-tama tahun 84. Ini kalimatnya Om Yakob. Saudara-saudara sekalian, banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Haleluya, kata Om Yakob. Itu Om Yakob punya gaya kalau bicara. Saudara, saya setuju banget sama Om Yakob. Kita banyak berdoa, banyak berkat. Berkatnya apa? Berkat rohani, berkat jasmani juga pasti terjadi. Cuma banyak orang Kristen, kalau ibadah jam doa yang datang cuma opung-opung saja. Ibadah jam doa yang datang cuma oma-oma. Ibadah jam doa yang datang cuma encim-encim di gereja. Orang muda gak tertarik. Tapi kalau ibadah ada artisnya, wih baru rame di gereja. Saudara, kalau orang hidup 70 tahun di Amerika Serikat, hanya 1,5 tahun hidupnya untuk berdoa beribadah di gereja. Saya tidak tahu saudara dalam keadaan seperti ini, bagaimana orang-orang Kristen punya jam doa. Tapi saya selalu mengatakan dari mimbar pelayanan melalui Zoom, melalui online, melalui YouTube, pas saya melayani saudara saat ini, saya selalu berkata buat jemaat, justru doa itu menjadi kekuatan buat kita. Reverend Billy Graham ini penginjil yang paling berpengaruh di Amerika Serikat. Di abad 20 ini pendeta yang paling berpengaruh menurut survei di Amerika Serikat. Ini kekuatannya Billy Graham. Billy Graham bukan karena seorang ahli teologi. Dia tidak punya gelar teologi yang berderet-deret. Walaupun dia punya gelar doktor. Tetapi dia berkata kekuatannya di dalam melayani. Kekuatannya menghadapi tantangan dalam hidupnya adalah karena dia berdoa.
Sehingga dia punya kesimpulan, orang Kristen yang tidak berdoa, orang Kristen yang tidak punya kekuatan. Ada yang berkata begini, Pak, saya bangun pagi nggak kuat, Pak. Ada yang berkata sama saya, Pak, saya kalau bangun pagi itu kayaknya udah punya semacam kayak, aduh, ya, gak semangat. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, if life gets too hard to stand. Jika kita bangun pagi rasanya kita nggak kuat berdiri, kneel, berlututlah, berdoalah, memohonlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Maka ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Saya simpulkan pada siang hari ini. Bagaimana kita memiliki kekuatan iman dalam Kristus menghadapi situasi yang sulit. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dia bisa bersukacita dalam situasi yang sulit. Sabarlah dalam kesesakan. Orang yang punya kesabaran itu karena dia percaya ada tangan Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ketika kita berdoa, kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita mengangkat tangan kita supaya tangan Tuhan memegang tangan kita seperti Petrus yang hampir tenggelam. Dan Petrus hanya berseru, Tuhan tolong aku. Tangan Yesus Kristus yang perkasa itu memegang tangannya dan memberikan dia kemenangan. Hal yang sama pasti terjadi buat setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Bila setiap kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang tetap bersukacita di dalam pengharapan. Siang hari ini hamba-Mu tidak tahu apa yang terjadi dengan jemaat-Mu, dengan anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Tetapi kalau kami sedang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, mungkin saat ini kami punya masalah pribadi, masalah keuangan, masalah sakit penyakit. Mungkin orang yang kami kasih sedang terbaring sakit. Mungkin saat ini pekerjaan kami menjadi sebuah beban dalam hidup kami. Mungkin kami mandang ke depan, sepertinya tidak punya pengharapan dalam hidup. Tetapi kami punya iman kepada Tuhan. Kami mau sabar dalam kesesakan. Karena kami percaya di dalam kehidupan kami ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.